Ini kebun pisang, namanya Kris Basik-Basik. Saya coba datang untuk mendokumentasikan pisang-pisang yang ada di lokasi ini. Tetap ikuti saya akan dokumentasikan semua. Ikuti kita terus. Ini pisang berjejer. Dan memang harus kita punya lahan lebih bagus kita tanam daripada kita menjual. Kita jualkan, kita nanti rugi. Semangat hari ini dia agak sedikit beda karena anak-anak ini harus kejar 3 bedeng besar itu harus selesai. Itu bukan kendala, tapi ini motivasi untuk bagaimana kita mau memumpuk dorang punya anak-anak ini punya motivasi ke depan. Karena kalau tidak pemerintah tidak bantu dorang bikin begini, orang-orang kemarin nanti disebut itu pemalas, tidak bisa kerja, hidup santai-santai, bergantung, bersandar. Padahal mereka punya omset tanah ini banyak, besar. Yang tadi sudah disampaikan, tanah yang begitu luas, harus kita melakukan, kita berani harus melakukan hal ini. Kalau kita tidak berani dari sekarang, tanah-tanah ini akan dikuasai oleh orang lain. Dan ini salah satu nama Kris Basik-Basik yang dia coba mengambil inisiatif dengan, kita bisa lihat ini hutang pisang ini sudah duluan tanam. Tapi bagaimana dia perbaharui dia, dan dia menanam lebih banyak lagi, lalu mengajak masyarakat untuk mari. Tanah yang kosong, tanah yang ada, kita harus pakai usaha. Seperti ini. Kita harus berani. Kalau kita tidak kerja, lalu saudara-saudara lain datang untuk mereka memiliki tanah kita atau sewa tanah kita, lalu mereka pakai, ya itulah motivasi mereka, semangat mereka seperti itu. Sehingga saudara, lahan-lahan yang kosong harus digunakan. Seperti ini. Harus berani, seperti nama Kris Basik-Basik, dia coba untuk melakukan hal-hal yang dia merasa itu penting untuk melakukan. Sehingga kita bisa lihat, tadi saya dari sana itu tanaman pisang yang sudah berjejer, seperti itu saudara. Dan nanti ikuti saya terus, saya akan bercerita tentang kebunnya nama Kris Basik-Basik. Ini kan dasar kita ada sewa ini, beko ini, dia kerja nanti 4 orang punya dulu. 4 kakak untuk menjadi profil project begitu. Untuk contoh. Terus kita bawa turun distrik, dia datang untuk lihat. Kalau mau bangun bisa. orang maring, cara kerjanya begini. Kalau suruh tanam kelapa, ini pisang. Dia menghayati, karena ini budayanya. Kalau ibu suruh tanam padi, dia gagal. Uang habis, tetap dia gagal. Ini kemarin saya rugi nih. 3.000 berlebih ini habis ini. Mati-mati dari air. Ini sisa-sisa. Sisa-sisa di dalam. Sayang. Takut pencuri, takut minta, takut lapar. Maka saya kerja barang ini. Kita tanam 1-2 pohon. Kalau tanam ribuan pohon, kita rasa dia punya uangnya besar. Banyak. Bisa hidup karena hanya memiliki kelapa. Kelapa ini barang berpotensi untuk kita pakai kehidupan. Keberlangsungan hidup ini. Setiap orang marin wajib hukumnya mereka harus punya kebun. Setiap orang. Setiap laki-laki. Harus punya kebun. Kalau tidak punya kebun, nanti hancur hidup. Jadi pendatang di atas negeri sendiri nanti. Ini saya dibicarain tidak main-main. Nah, ini para pekerja yang mereka bantu nama Kris dan mereka kerja saat ini. Kita bisa saksikan seperti ini. Permisi ya. Iya, lanjut. Jadi kita libatkan dorang itu supaya barang ini harus menyatu, kamu menjiwai barang ini. Supaya besok kamu bisa tahu bahwa hidup itu ada di mana. Kita pakai kehidupan ini nanti dapat hidup ke tidak. Hari ini, kalau besok masih ada hidup ke tidak, masih ada kehidupan ke tidak. Besok tidak ada kehidupan. Jangan kamu andai-andai dalam hidup. Hidup itu barang pasti. 1 hektar 100 kali 100 sama dengan 1 hektar. Kalau dibagi meter persegi, 10.000 meter persegi.
Kalau dikalikan dengan 400 rupiah, 10.000 meter persegi kali 400 sama dengan 4 juta pas. Itu harga itu yang sekarang orang Marin ada terima. Saya ngeri sekali orang Marin terima 4 juta 1 hektar. Kalau saya ada uang, saya beli itu tanah terus kasih orang kerja di situ. Rugi betul. Guna dan manfaat asas tanah mereka tidak mengerti. Lalu tanah yang mereka jual, itu mereka tidak tahu bahwa tanah yang dijual ini harus kasih keluar roh marga dulu. Harus ada ritual. Yang beli harus tanggung untuk bunuh babi dulu. Untuk kasih keluar itu, roh marga itu. Roh marga ini kasih keluar ke marga yang punya tanah dulu. Setelah marga itu sudah dikasih keluar, baru bisa bikin hibah menghibah. Bisa bikin transaksi jual beli tanah. Kalau tidak dilakukan seperti itu, berarti tanah kita jual dengan dia pakai kekuatan marganya langsung ke tangan kedua. Lalu yang jadi kaya orang lain, bukan kita. Karena kita kasih offer itu barang-barang dengan dia pakai kekuatan langsung. Jadi saya takut begitu. Sekarang kita ada tanam-tanam kelapa. Tanam kelapa, pisang, gambas, timun, oyong, rica. Ini kita ada tanam-tanam. Ini rencana nanti kita tanam kelapa nih 31.000 pohon. Pisang 81.000 pohon. Saya sudah hitung presentasikan untuk 4 areal ini. 4 titik lokasi. Dan itu menjadi contoh untuk mungkin pemerintah lihat itu bahwa orang Marin tidak bisa kerja ya. Kalau besok kamu bantu orang Marin, cara kerjanya macam begini. Orang Marin tidak perlu uang, tapi kalau kamu kerja begini untuk orang, tetap nanti dong kerja fokus. Tidak, kalau kasih uang itu nanti mereka pakai habis, tidak ada ujung pohonnya. Tidak bisa berhasil mereka. Karena itu pemanjaan yang sangat tidak enak, tidak pas. Nanti di kemudian hari, kita punya anak cucu nanti dorong menyesal. Karena bapak dorong jual tanah ini tidak segan-segan. Dorong jual tanah tidak pikir-pikir. Dorong yang jual tapi saya menderita. Saya jadi macam nyeri begitu. Merinding. Kalau mereka, orang Marin kalau dibuat parit seperti ini, berarti kehidupan ke depan mereka sangat bisa menjamin tata kehidupan mereka. Saya anggota MRP di Pokjadat, sekretaris Pokjadat. Tapi saya punya cara berpikir tidak sama dengan orang. Saya tidak mau hidup sia-sia begitu. Bukan saya datang di kantor terus di situ kita uji argumen, terus kita publikasi kiri kanan. Tidak. Itu bukan saya tidak kerja macam begitu. Orang punya urusan kerja macam begitu itu urusan kalian. Saya tidak. Kehidupan saya harus dia berguna bagi saya sendiri dan orang lain. Begitu. Kalau tidak nanti saya mati di dalam tanah, nanti tanah proses saya dalam kubur begitu. Ini tidak main-main. Pemirsa tadi sudah lihat, nama Chris Basik-Basik dia tidak berbicara saja di kantor, tetapi saat ini dia memulai dengan membangkitkan semangatnya, dengan memanfaatkan tanah-tanah yang ada, mulai ajak saudara-saudaranya dan mulai bekerja saat